Apa sih pemberian obat secara oral? Jadi, pemberian obat secara oral adalah pemberian obat melalui mulut dan ditelan dengan bantuan air minum. Pemberian obat secara oral merupakan cara pemberian yang paling umum karena lebih mudah, murah, aman, dan nyaman dibandingkan dengan cara pemberian obat yang lain. Nah, setelah obat ditelan, obat akan diserap oleh dinding usus. Nah, pada umumnya obat yang akan diabsorpsi pada saluran pencernaan akan memasuki sirkulasi portal dan akan bertemu dengan hati sebelum pada akhirnya akan memasuki sirkulasi umum. Jadi, obat-obat ini akan mengalami metabolisme lintas pertama di hati dan kemungkinan akan mengalami metabolisme secara eksensif sebelum memasuki sirkulasi sistemik. Nah, pada umumnya bentuk sediaan obat pada oral adalah tablet, Cair, kapsul, dan tablet kunyah. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang contoh pemberian obat secara oral. Yang pertama yaitu sirup. Yang kedua ada kapsul atau puyer, dan yang ketiga ada tablet. Yang pertama yaitu sirup. Sirup terdapat dua jenis, sirup cair dan juga sirup kering. Pada contoh ini, sirup kering yaitu amoxicillin trihydrate, pada sirup cair pada obat batuk anak seperti OBH kombi. Selanjutnya, contoh dari kapsul atau puyer itu ada Vitaloxy, dan juga contoh dari tablet ada Coamoxiclav. Baik, terima kasih. Adapun kelebihan penggunaan obat secara oral yaitu yang pertama, pemberian obat secara oral itu mudah penggunaannya. Kemudian dia fleksibilitas, di mana ada berbagai macam bentuk obat seperti kapsul, sirup, dan juga bubuk. Kemudian dosisnya dalam oral itu akurat dan mudah diukur. selanjutnya pemberian obat secara oral lebih nyaman digunakan karena tidak bersifat invasif. Kemudian biaya yang digunakan lebih murah dibandingkan dengan penggunaan injeksi atau infus. Dan yang terakhir lebih aman digunakan. Sayangnya, pemberian obat secara oral ini memiliki beberapa kerugian. Yang pertama yaitu pemberian obat secara oral memiliki kerja yang lambat, sehingga tidak bisa diberikan kepada pasien yang sedang gawat atau sedang dalam keadaan mual, muntah, dan memiliki masalah penelangan. Yang kedua, obat yang diberikan secara oral memiliki risiko, yakni dapat rusak oleh asam lambung atau pH yang rendah. Yang ketiga, obat yang diberikan secara oral biasanya akan mengalami first pass metabolism di hati, yakni hati menyerap terlebih dahulu obat sebelum diedarkan ke saluran sistemik, sehingga obat tidak terserap 100%. Dan juga obat dapat dipengaruhi oleh makanan yang sedang kita makan. Kemudian yang kedua, di mana obat dapat mengiritasi mukosa pada lambung. Dan juga obat ini tidak bisa diberikan kepada orang yang sedang tidak sadar ataupun tidak menyadarkan diri.